Salam gila bola. Pengaruh Rusia di seluruh bidang di Eropa kini berada di bawah pengawasan karena peristiwa politik di Ukraina. Di seluruh benua, ada beberapa klub profesional yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh Taipan Rusia atau setidaknya menjadi pemegang saham mayoritas. Sanksi ekonomi berat ditujukan kepada Rusia menyusul tindakan invasi mereka ke Ukraina. Akankah semua itu berdampak pada para pemilik tim sepak bola Eropa asal Rusia? Kali ini kami akan menampilkan beberapa contoh klub terkenal yang dimiliki oleh Taipan Rusia dan juga beberapa klub yang mungkin belum Anda ketahui. Dan juga pengaruh sanksi Eropa terhadap Rusia yang dampaknya tak terlalu besar bagi para Taipan Rusia pemilik klub sepak bola. Ini akan kami bahas belakangan kenapa klub-klub sepak bola mereka akan aman-aman saja. Tapi sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum, klik dulu tombol subscribe-nya dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Maxim Demin, Bournemouth. Maxim Demin telah memiliki Bournemouth secara penuh sejak 2019. Dia awalnya membeli 50% saham Cherry pada 2011, meningkat menjadi 100% 2 tahun kemudian. Maxim kemudian menjual 25% sahamnya ke perusahaan investasi pada 2015, dan kemudian mengambil kembali kendali penuh pada 2019. Diperkirakan pada tahun 2020, Maxim Demin memiliki kekayaan bersih sebesar 900 juta pounds dan puncak kesuksesan kepemilikannya di Bournemouth adalah saat mendapatkan promosi ke Premier League pada tahun 2015. Dmitry Rybolovlev, AS Monaco. Ligue 1 memiliki satu klub dengan keterlibatan uang dari Rusia, meskipun klub tersebut sebenarnya tidak berbasis di Prancis. AS Monaco, 2/3 sahamnya dimiliki oleh Taipan Rusia, Dmitry Rybolovlev. Kepemilikannya menggunakan nama putrinya, Ekaterina. Rybolovlev yang pada tahun 2021 memiliki kekayaan bersih sebesar 6,7 miliar dolar, membeli saham Monaco pada Desember 2011 dan dalam satu dekade berikutnya, klub tersebut dinobatkan sebagai juara Prancis setelah bangkit dari divisi kedua. Monaco juga finish kedua di Ligue 1 pada 2 kesempatan, pada 2014 dan 2018, selain menjadi runner-up di Coupe de France pada 2021 dan trofi du Champions pada 2017 dan 2018. Masih Dmitry Rybolovlev, Cercle Brugge. Melalui AS Monaco, Rybolovlev juga memiliki klub asal Belgia, Cercle Brugge. Perjuangan finansial Cercle yang terdegradasi ke divisi kedua Belgia membuat mereka pada 2015 harus mencari investor, dan ini membuka jalan untuk pengambil alihan penuh oleh Monaco. Rybolovlev sebagai pemegang saham mayoritas klub induk alhasil menjadi pemilik individu Cercle. Valery Oev, Vitesse Arnhem. Vitesse Arnhem, yang menempati posisi keempat di Eredivisie pada 2020-2021, mayoritas dimiliki oleh Oev, meskipun sedikit informasi tentang kekayaannya yang beredar. Investasi asal Taipan Rusia telah membawa kesuksesan bagi klub seperti Monaco dan Chelsea, namun hal ini lebih sulit bagi Vitesse dan Oev telah terlibat dalam beberapa kontroversi, di mana ia telah berselisih dengan anggota staf teknis klub. Alisher Usmanov, Everton. Miliarder Rusia Alisher Usmanov yang memiliki hubungan komersial dengan Everton kini harus merelakan asetnya dibekukan oleh Uni Eropa karena konsekuensi terus berlanjut setelah invasi Rusia ke Ukraina. Perusahaan Usmanov, USM Holdings, mensponsori tempat latihan Everton, sementara ia juga memiliki opsi hak penamaan eksklusif di stadion baru Everton.
Pemilik Tofis Farhad Moshiri adalah ketua di USM Holdings. Pembatasan sanksi dibatasi hanya pada Usmanov, Taipan yang merupakan mantan pemegang saham di Arsenal ini, termasuk dalam daftar larangan menyediakan dana, serta larangan perjalanan ke Uni Eropa. Tidak jelas bagaimana ini akan mempengaruhi klub Merseyside tersebut. Dengan Uni Eropa mengatakan, Alisher Usmanov adalah oligarki pro-Kremlin dan dengan hubungan sangat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka juga mengklaim bahwa pria berusia 68 tahun itu secara aktif mendukung keputusan Rusia secara material atau finansial yang bertanggung jawab atas pencaplokan Crimea dan destabilisasi di Ukraina. Roman Abramovich, Chelsea. Abramovich memegang 100% saham di klub London Barat tersebut, tetapi sekarang ia jarang terlihat di Stamford Bridge. Taipan berusia 55 tahun tersebut membeli The Blues pada Juni 2003 dan diperkirakan pada 2021 memiliki kekayaan bersih sebesar 14,5 miliar dolar. Di bawah kepemilikannya, Chelsea telah menikmati masa-masa terindah dalam sejarah mereka, memenangkan 5 gelar Liga, 5 piala FA, 2 trofi Liga Champions, 3 piala Liga, dan 2 trofi Liga Eropa. Sudah ada seruan untuk mengambil tindakan terhadap Abramovich sebagai akibat dari krisis perang Rusia-Ukraina. Anggota parlemen Partai Buruh Chris Bryant ingin Abramovich dihapus dari kepemilikan Chelsea. Namun Abramovich menegaskan dia tidak memiliki hubungan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Klub Spanyol, Italia, Jerman, dan Portugal. Tidak ada kepemilikan Taipan Rusia atas klub di Spanyol, Jerman, Italia, dan Portugal. Liga utama Eropa Barat lainnya saat ini berada di luar lingkup kepemilikan Taipan Rusia. Aturan 50+1 Bundesliga Jerman melarang investasi dari luar mengambil saham mayoritas di klub manapun, yang berarti tidak ada individu Rusia yang bisa menjadi pemilik langsung klub di Jerman. Adapun Spanyol, Italia, dan Portugal ada lebih sedikit pembatasan ketat yang ditempatkan pada investor luar, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan orang kaya Rusia untuk mengambil alih sebuah klub. Pengecualian akan terjadi dalam kasus Real Madrid, Barcelona, Osasuna, dan Athletic Bilbao yang diorganisir sebagai asosiasi terdaftar, bukan perusahaan terbatas, dan tidak mungkin untuk membeli saham di dalamnya, hanya keanggotaan. Dampak sanksi terhadap Rusia. Sanksi yang diberikan oleh negara-negara Uni Eropa terhadap Rusia tampaknya tak terlalu berpengaruh terhadap klub-klub milik Taipan Rusia ini. Lihat contoh Roman Abramovich, sang juragan Chelsea. Ia memberikan kuasa kepada sebuah yayasan amal Chelsea yang sebenarnya ya punya dia juga. Abramovich juga masih tinggal di London bersama anak-anaknya, tinggal di mansion mewah mereka. Hal ini jadi viral saat seorang wartawan Ukraina menghujat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mempertanyakan bagaimana bisa Roman Abramovich hidup damai di London dan tidak terkena sanksi. Berbicara lebih jauh di luar sepak bola, ada yang lebih aneh lagi. Di saat para pemimpin Eropa berteriak menghujat Rusia, namun anak-anak Putin masih tinggal dengan damai di Belanda dan Jerman di istana mereka masing-masing. Aneh. Itulah semua dari Gila Bola hari ini. Kami akan tetap menyerukan untuk hentikan perang, dan jangan lupa klik like dan share video ini jika kamu suka.